Assalamualaikum teman-teman Milanisti semua, ketemu lagi dengan Maestroza Channel. Sebelum nonton video-video kita, jangan lupa untuk di subscribe dan tonton videonya sampai habis ya, supaya Maestroza bisa terus semangat berbagi info tentang klub kesayangan kita, AC Milan. AC Milan telah resmi memecat Paulo Fonseca setelah hasil imbang melawan AS Roma beberapa waktu lalu dalam keputusan yang tampaknya sudah diputuskan sebelum pertandingan berlangsung. Meskipun hasil melawan AS Roma hanya menjadi bagian kecil dari cerita, pemecatan Fonseca lebih berkaitan dengan performa keseluruhan tim dan kurangnya konsistensi selama masa jabatannya. Laporan menunjukkan bahwa Fonseca tidak diberitahu tentang pemecatannya hingga larut malam setelah pertandingan melawan Roma. Hal ini memicu kritik terhadap cara klub menangani situasi tersebut yang dianggap tidak profesional. Kendati demikian, Fonseca tetap menunjukkan sikap rendah hati dan berterima kasih kepada klub serta para penggemar atas kesempatan untuk memimpin Rossoneri meskipun masa jabatannya yang singkat. Menurut laporan dari Sky Sport via Milan News yang dikutip dari berita acmilan.com, AC Milan harus membayar kompensasi pesangon kepada Fonseca sebesar 8 bulan gaji. Keputusan ini didasarkan pada klausul dalam kontraknya yang memungkinkan klub untuk mengakhiri kerjasama lebih awal tanpa membayar penuh sisa kontrak. Pesangon ini berarti Fonseca tidak lagi tercatat dalam pembukuan keuangan klub, berbeda dengan situasi pemecatan Stefano Pioli sebelumnya, di mana Milan masih harus menanggung beban finansial yang lebih besar. Salah satu alasan utama mengapa Fonseca dipilih sebagai pelatih setelah Pioli adalah karena gajinya yang lebih rendah, sehingga memberikan fleksibilitas finansial bagi klub. Namun hasil di lapangan tidak sesuai dengan harapan dan Milan memutuskan untuk mengambil langkah cepat dengan menggantinya meskipun ada biaya pesangon yang harus dibayar. Keputusan AC Milan untuk memecat Paulo Fonseca dan menggantikannya dengan Sergio Conceição telah memicu gelombang kritik keras dari Corfasut, kelompok ultras paling berpengaruh di klub, dan AIMC, Asosiasi Klub Milan. Dalam pernyataan bersama yang diterbitkan setelah pengumuman pemecatan, kedua kelompok ini mengecam keras cara manajemen menangani situasi tersebut, serta pendekatan kepemilikan klub secara keseluruhan. Poin pertama yang dikritik adalah cara pemecatan yang tidak profesional. Corfasut dan AIMC menyoroti betapa tidak pantasnya proses pemecatan Fonseca, terutama karena pelatih asal Portugal itu harus mengonfirmasi sendiri pemecatannya kepada media. Tidak ada pernyataan resmi dari klub atau konferensi pers yang diadakan untuk menjelaskan keputusan tersebut. Mereka menyebut situasi ini sebagai tidak masuk akal dan luar biasa, mengingat sejarah dan reputasi AC Milan sebagai salah satu klub paling bergengsi di dunia. Kritik ini juga mengarah pada fakta bahwa keputusan pemecatan tampaknya telah dibuat beberapa hari sebelumnya, tetapi klub tetap membiarkan ketidakpastian terjadi hingga detik terakhir. Poin kedua adalah ketidakkonsistenan manajemen. Manajemen AC Milan juga dikritik karena dianggap tidak konsisten dalam mendukung proyek Paulo Fonseca. Selama musim panas, mereka mengklaim memiliki keyakinan penuh terhadap pelatih tersebut, tetapi kemudian memasukkan klausul pemecatan dalam kontraknya yang memungkinkan pemutusan kerjasama dalam 6 bulan pertama. Hal ini dianggap sebagai bukti bahwa Fonseca hanyalah pilihan cadangan serta awal dan membawa manajemen tidak pernah sepenuhnya percaya pada visinya. Poin ketiga adalah kritik terhadap kepemilikan Redbird Capital. Corfasut dan AIMC juga mengarahkan kritik tajam kepada Redbird Capital, pemilik AC Milan yang mereka anggap terlalu fokus pada keuntungan finansial daripada kesuksesan olahraga. Poin terakhir adalah fokus pada merek, bukan prestasi olahraga. Dalam pernyataan mereka, Corfasut dan AIMC menuduh Redbird Capital hanya tertarik pada pengembangan merek AC Milan untuk keuntungan finansial tanpa memperhatikan keberhasilan olahraga. Mereka menyebut filosofi ini sebagai Milan for You yang mereka anggap sebagai slogan kosong untuk spekulasi komersial. Ketegangan antara Redbird Capital dan para penggemar Milan terus meningkat, terutama setelah laporan bahwa Gary Cardinali, pemilik utama, merasa tidak senang dengan reaksi negatif terhadap keputusan-keputusan manajemen, termasuk pembiayaan ulang pinjaman vendor. Pernyataan ini menambah panjang daftar kritik dari para penggemar terhadap kepemilikan klub. Ini dianggap tidak memahami sejarah, tradisi, dan nilai-nilai AC Milan.
Sergio Conceição menghadapi tantangan berat di awal masa kepelatihannya di AC Milan dengan sejumlah pemain kunci absen karena mengalami cedera. Namun ada kabar baik menjelang pertandingan penting melawan Juventus di Supercoppa Italiana pada 4 Januari mendatang. Menurut laporan dari Corriere dello Sport via Milan Press, beberapa pemain yang sedang cedera diperkirakan akan segera pulih dan bisa memberikan dorongan besar bagi tim. Para pemain yang diperkirakan akan kembali dari cederanya yang pertama adalah Rafael Leao. Pemain sayap asal Portugal ini mengalami cedera flexor saat pertandingan melawan Hellas Verona yang membuatnya harus keluar lebih awal. Kehadiran Leao sangat krusial karena ia adalah salah satu pemain paling kreatif dan produktif di lini depan Milan. Pemulihannya tepat waktu untuk Supercoppa Italiana akan menjadi dorongan besar bagi Conceição, terutama mengingat pentingnya laga melawan Juventus. Kemudian nama kedua adalah Christian Pulisic. Pemain asal Amerika Serikat ini sedang memulihkan diri dari cedera pergelangan kaki yang membuatnya absen dalam beberapa pertandingan terakhir, termasuk melawan AS Roma. Sebelumnya Christian Pulisic juga sempat mengalami masalah otot, tetapi ia kini berada di jalur pemulihan. Kehadirannya akan menambah opsi di sektor sayap yang saat ini sedang kekurangan pemain. Nama selanjutnya adalah Yunus Musa. Gelandang muda ini juga diharapkan pulih tepat waktu. Kehadirannya akan memberikan fleksibilitas di lini tengah, terutama dengan jadwal padat yang dihadapi oleh Milan. Terakhir, nama pemain yang akan segera kembali adalah Ruben Loftus-Cheek. Pemain Inggris ini telah menjadi salah satu pemain penting di lini tengah Milan sejak kedatangannya. Jika ia pulih tepat waktu, Ruben Loftus-Cheek dapat membantu Milan mengontrol permainan melawan Juventus. Meski begitu, ada dua nama yang masih mengalami cedera dan belum bisa dimainkan oleh Conceição. Ia adalah Samuel Chukwueze. Ia mengalami masalah fisik setelah ditarik keluar dalam pertandingan melawan Roma. Sementara Noah Okafor juga absen. Kehilangan dua pemain ini sangat mengurangi kedalaman di sektor sayap, sehingga kembalinya Leao dan Pulisic menjadi sangat penting. Pertandingan melawan Juventus di Supercoppa Italiana bukanlah hanya soal trofi, tetapi juga menjadi ujian besar pertama bagi Sergio Conceição sebagai pelatih AC Milan. Dengan skuad yang sempat dilanda cedera, Conceição harus memanfaatkan waktu yang tersisa untuk mempersiapkan tim sebaik mungkin. Kembalinya beberapa pemain kunci dapat memberikan fleksibilitas taktik dan kedalaman skuad yang sangat dibutuhkan. Kehadiran Leao dan Pulisic khususnya dapat membantu Milan membangun serangan yang lebih tajam. Sementara Ruben Loftus-Cheek dan Musa akan memberikan stabilitas di lini tengah Milan. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.